Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kembali tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana pada malam yang barokah ini Allah senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita, imma dia nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat dan waktu luang, yang dengan nikmat tersebut kita mampu mengolahnya dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kita, melainkan kita hadir di majelis ilmu ini itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sembari tak henti-hentinya lisan kita berdoa kepada Allah agar tidak dicabut dari hati dan dada kita rasa lezatnya menuntut ilmu agama, atau rasa lezatnya menghadiri kajian ilmu di halaqah ilmu, di mana Nabi SAW dalam hadis yang sering sekali kita sebutkan di majelis ilmu sebagai motivasi kita untuk senantiasa melangkahkan kaki kita untuk datang di majelis ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang itu berjalan, di dalam jalan itu ia menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Di saat seseorang sulit menghadirkan hati dalam salatnya, sulit khusyuk, di saat seseorang sulit bangun malam untuk salat tahajud, di saat seseorang sulit duha dikarenakan iman yang futur, namun dengan memudahkan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu, kita berharap dengan keutamaan hadis yang disebutkan oleh Nabi di atas, kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam kerinduan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khalilur Rahman, kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap dengan salawat yang kita senantiasa kita wiridkan, kita lazimkan keluar dari lisan kita, agar menjadi hujah bagi beliau untuk mengenali kita nantinya. Karena kita tidak bertemu dengan Nabi di dunia ini,
Kita mengaku mengklaim bahwasanya kita mencintai Nabi, tapi betapa banyak orang mengaku mencintai si fulan dan alan, tetapi fulan dan alan mengingkari kecintaan terhadap dirinya. Maka kita tidak mau seperti ini. Kita mau cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Di saat kita dengan lisan mengucapkan cinta kepada Nabi, diiringi dengan salawat kepada Nabi dan ittiba kepada sunnah beliau, menjadi hujah bagi beliau untuk mengenali kita nantinya dengan asar-asar tersebut, dengan bekas-bekas amalia yang kita lakukan di atas dunia ini, dengan mengikuti Nabi SAW dalam ittiba, dalam mengikuti Nabi dalam beribadah kepada Allah. Kita bukan Salman Al-Farisi, kita bukan sahabat-sahabat yang lainnya, Abbas, Ibnu Abbas, Utsman, dan pemuka-pemuka besar lainnya dari kibarus sahabat. Tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita berharap kita termasuk orang yang mengikuti Muhajirin wal Ansar dengan kebaikan di atas mereka. Maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayohal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke permukaan bumi ini, itu semata-mata yang utama sekali adalah mendakwahkan tauhid dan mengingkari kesyirikan dan segala bentuk kesyirikan. Ini adalah fungsi daripada diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ikhwan, orang-orang Quraisy tidak mengingkari apa yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang Quraisy, orang jahiliyah mengingkari apa yang membuat mereka beribadah selama ini terusik. Maka kalau ditanya kepada Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak mengingkari. Spontan 100% mereka mengklaim bahwasanya Allah sebagai ilah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika ditanyakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka spontan mereka mengatakan tanpa ada keraguan, la yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendakwakan kepada mereka, sembahlah Allah dengan cara yang hak. Dengan cara yang hak. Maka di sini mereka berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini mereka membuat tandingan-tandingan ilahan, sesembahan. Mereka menjadikan bertawassul kepada berhala-berhala, menjadikan perantara patung-patung yang mereka ciptakan. Kenapa? Dengan anggapan bahwasanya mereka pendosa, dengan anggapan mengedepankan akal. Kita pendosa, kita memiliki maksiat. Sementara untuk bertemu dengan Allah dibutuhkan hati yang bersih. Maka kita menjadikan perantara orang-orang soleh yang telah wafat, kemudian kita kultuskan dan agungkan. Tidaklah apa yang mereka lakukan semata-mata karena mengikuti para pendahulu mereka dari kaum Nuh, yang mereka mengikuti apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan itu Allah abadikan dalam Quran surah Nuh. Kemudian setelah Nabi SAW mendakwahkan tauhid dan mengingkari kesyirikan, yang tak kalah pentingnya Nabi SAW itu mendakwahkan sunnah, kemudian mengingkari selain sunnah, mendakwahkan sunnah dan mengingkari selain sunnah. Maka ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan memperpanjang kalam dengan makna bid'ah, terlalu mendefinisi, di mana kita mungkin faham. Ya, kita akan berbicara mengenai tidak adanya bid'ah hasanah. Sebagaimana prolog
Mukaddimah bahwasanya bid'ah itu adalah perkara baru. Dalam bahasa, dalam istilah lughah, bid'ah itu adalah hal baru yang diada-adakan. Hal baru yang diada-adakan. Maka menjadi syubhat, ya, senjata bagi orang-orang, ya, ahlu bid'ah ataupun orang yang mengekor kepada mereka, ya, mengatakan bahwasanya kalau bid'ah maka handphone yang kita gunakan, mikrofon yang kita gunakan, ya, pengeras suara, handphone dan yang lainnya, tripod, ya, semua ini adalah tidak berguna di zaman, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengulangan kata yang senantiasa mereka ucapkan, ya. Bahkan di antara mereka ucapan mereka bahkan mengatakan bahkan muka kita ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tidaklah ucapan seperti ini keluar kalau bukan dikarenakan karena kejahilan, kebodohan, karena ketidaktahuan. Yang kedua karena didasari karena dengan hawa nafsu. Ya. Perkara bid'ah yang dimaksud, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan inilah pendapat yang paling mendekati dari makna yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'ah, ya, tariqatun fid din, ya, jalan baru yang diada-adakan dalam agama, bukan tariqatu fid dunya, ya. Maka yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah adalah hal-hal baru yang diada-adakan dalam perkara agama, ya. Adapun dalam perkara dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham terhadap dunia kalian. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai pendapat beliau tentang pertanian, ya, tentang pertanian. Kemudian beliau memberikan saran begini dan begini. Kemudian selang beberapa waktu kemudian, apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai yang diinginkan. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan nasihat kepada para sahabat, dan ini juga nasihat kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham. Karena Nabi diutus dalam perkara agama. Nabi tidak bisa bengkel. Nabi tidak bisa beternak. Nabi cuma bisa mengembalakan. Nabi tidak bisa membuat sampan. Nabi tidak bisa memancing. Nabi tidak bisa pertukangan karena Nabi tidak diutus dalam perkara dunia. Maka alasan mereka, oh bid'ah, mikrofon bid'ah. Kalau begitu naik haji jangan naik pesawat, naik onta. Ya, naik onta. Ketika Nabi mengatakan wukuf di Arafah, ya, atau haji di bulan sekian, Nabi tidak mengatakan sarananya. Nabi tidak menjelaskan. Adapun perkara sarana itu kembali kepada masing-masing manusia. Masing-masing manusia. Maka ini apa sebagaimana yang dielu-elukan oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Maka kalau boleh kita katakan mereka tidak jujur dalam memakai makna bid'ah hasanah. Kalau begitu, kalau mereka mengatakan mikrofon yang kita pakai ini adalah bid'ah hasanah, ya. Coba kita jujur. Mikrofon itu banyak digunakan dalam ketaatan atau kemaksiatan? Betapa banyak mikrofon dipakai di kasino, ya, di tempat karaokean. Mana jumlah yang banyak dipakai mikrofon itu, di tempat kemaksiatan atau dalam masjid? Jawab dari hati kita, ya. Lalu bagaimana mendudukkan definisi bid'ah hasanah? Sementara kalau hitung-hitungan saja mikrofon banyak dipakai dalam bentuk kemungkaran. Jadi yang mana bid'ah hasanah? Dari definisi saja mereka terbantahkan dengan kalimat ini. Mikrofon.
Oh, pesawat bid'ah hasanah. Kita katakan berapa banyak, mana yang paling banyak? Orang yang datang haji dan umrah atau yang pergi ke Hawaii? Atau orang yang pergi melancong ke tempat-tempat maksiat? Mana jumlahnya yang banyak? Dalam definisi saja mereka telah keliru mendudukkan makna bid'ah hasanah. Maka oleh karena itu ikhwani wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, maka tidaklah ucapan yang dilontarkan oleh mereka, terkadang alergi. Orang-orang itu hanya ucapannya dengan satu hadis saja. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap halal baru dalam agama itu adalah kesesatan. Itu saja dalil mereka. Betapa mereka menyombongkan diri dengan satu hadis Nabi SAW. Kalau sekiranya Allah menurunkan satu hujah saja melalui hadis ini, maka cukup bagi kita untuk sami'na, taslim, tunduk kepada hadis. Kalau sekiranya satu dalil ini saja cukup, tetapi tidak. Betapa banyak dalil yang Allah turunkan baik dari Al-Quran maupun lisan Nabi SAW tentang ittiba'nya kepada sunnah dan menjauhkan diri dari kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam agama. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ucapan yang sangat, nasihat yang sangat bagus, yang ini menjadi pondasi bagi kita dalam beragama. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutlah apa yang diikuti, apa yang telah ditetapkan dari Al-Quran, apa yang telah ditetapkan dari syariat, apa yang dibuat, yang diamalkan oleh Nabi kita SAW. Wala tabtadi'u, dan janganlah kalian mengada-ngada. Faqad kufitum, karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan syariat kalian. Dengan cara apa dicukupkan? Dengan Allah turunkan Quran surah Al-Maidah ayat 3, di mana suatu ketika salah seorang dari tetangga, jiran daripada Umar radhiyallahu anhu, seorang Yahudi, ya, beliau berkata kepada Umar, ketahuilah wahai Umar, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada kalian. Kalau seandainya itu diturunkan kepada kami, maka jatuhnya ayat itu akan kami jadikan, atau hari ketika ayat itu Allah turunkan kepada kami, maka kami akan membuat hari raya untuknya. Apa itu? Dengan lancarnya orang Yahudi menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Orang Yahudi, ikhwan, faham betul pada hari ini, hari di mana Allah menurunkan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam jadi agama bagimu. Orang Yahudi di saat itu faham betul dengan makna ayat ini, dengan tidak mengada-ngada dalam agama. Maka ucapan-ucapan orang yang mengatakan baju koko, jubah adalah hal baru, inilah sarana, ya. Adapun ucapan mereka yang mengambil dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, yang membagi bid'ah menjadi dua, al-bid'ah bid'atani, bid'ah mazmu'an, ya, bid'ah yang dibolehkan, mamdudah, ya, bid'ah yang dibolehkan, dan bid'ah yang tercela. Maka kalau kita baca lagi kelanjutannya atau syarah dari ucapan beliau ini, ya, sebagaimana juga yang disebutkan oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, di antaranya Al-Iz bin Abdissalam, juga As-Suyuti, ya. Kalau kita lihat mereka membagi bid'ah menjadi dua, tidak lain dan tak bukan adalah mereka membahas dalam bentuk sarana. Ya, sebagaimana juga ya, Imam Nawawi, beliau menukil bid'ah itu menjadi 5. Ada yang wajib,
ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Ketika membahas masalah yang mubah, yang boleh, semisal jembatan, semisal sekolah, ya, semisal pondok. Di zaman Nabi mana ada madrasah? Orang belajar agama itu di Masjid Nabawi. Semisal apa lagi? Ilmu nahwi, ilmu sharaf. Ilmu nahwi dan sharaf ini hal baru. Tapi ini untuk memudahkan kita yang bukan orang-orang Arab. Tidak mungkin kita langsung bisa mentelaah kitab-kitab para ulama kalau bukan dengan mempelajari ilmu agama, ilmu alat dulu. Ya, dan orang-orang sahabat tidak perlu dengan ilmu nahwu sharaf. Mereka faham betul karena mereka orang Arab. Atau ilmu jarh wa ta'dil. Ini yang dimaksudkan oleh imam-imam mazhab dari mazhab Syafi'i tadi, untuk membagi, ya, yang mereka bahas dalam ini adalah bentuk sarananya. Maka ucapan dari orang-orang yang mendahulukan akal atau menomorsatukan akal, mereka tidak mentelaah dari ucapan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah itu ada yang bid'ah boleh dan bid'ah yang tidak boleh, bid'ah yang tercela. Ya. Maka kalau kita merunut kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam khutbahnya, beliau mengatakan, ya, sebagaimana yang senantiasa kita lazimkan di dalam awal dari mukaddimah kajian kita, ya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu orang pun yang akan menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan seseorang dari kebenaran, tidak ada satu pun makhluk yang bisa memberikannya petunjuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan perkataan sebagaimana yang kita sebutkan di mukadimah tadi, ya, tentang perkara baru yang tercela untuk hanya menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman dalam beragama. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah mengancam orang yang menyelisihi Nabi, membuat sesuatu perkara dalam agama, dan ancaman Allah kepada orang yang membuat atau lari dari koridor syariat dengan ancaman yang sangat keras. Di antaranya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka hendaknya orang-orang merasa takut dari menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak akan diberikan fitnah atau azab yang sangat pedih. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Atadril fitnah?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Hiya syirku wal kufr. Dia adalah kesyirikan maupun kekafiran. Lihat, dua bentuk ancaman Allah yang menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpakan azab yang sangat pedih atau dimasukkan dalam kelompok kekafiran dan kesyirikan. Menyelisihi, ancaman menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka diantara syubhat mereka adalah sebagaimana kaulnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya, bahwasanya adanya bid'ah hasanah dengan ucapan beliau, nikmatu bid'ah hazihi, ya, di mana ucapan beliau ini adalah ketika mengumpulkan, ya, kaum muslimin yang pada saat itu jumlahnya sangat banyak di zaman beliau, dan orang-orang melaksanakan sholat tarawih itu menyebar, ya, menyebar. Kemudian Khalifah
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memiliki ide untuk menyatukan kaum muslimin di bawah satu imam, dan ditunjuklah salah seorang sahabat untuk mengimami kaum muslimin pada saat itu. Maka lewat ucapan ini, orang-orang yang membolehkan bid'ah hasanah dengan ucapan ini, Umar telah mengeluarkan ucapan yang membolehkan bid'ah. Maka kita katakan untuk membantah syubhat mereka, pertama, ucapan yang dimaksudkan oleh beliau ini adalah bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena mayoritas pada saat itu banyaknya tabi'in yang belum pernah melaksanakan salat tarawih di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang hal baru bagi tabi'in. Ya, karena makna tabi'in adalah orang yang mengimani Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW, dan mereka mempelajari agama ini dari para pembesar sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka ini perkara baru, memang betul. Perkara baru bagi mereka diimami oleh satu orang ketika salat tarawih. Apakah salat tarawih ini tidak pernah dikerjakan Nabi SAW berjamaah di zaman beliau masih hidup? Jawabannya tentu pernah. Ya. Maka ini bantahan yang pertama. Yang kedua, ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah direkomendasikan untuk diikuti. Apa mungkin Umar melakukan kebid'ahan sementara Nabi SAW telah merekomendasikan beliau untuk diikuti sunnahnya? Hadis ketika Nabi menyebutkan tentang terjadinya kebid'ahan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk taat kepada ulil amri, taat kepada Allah dan ulil amri, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kata beliau, akan barang siapa sepeninggalku nanti fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan. Perselisihan di sini yang dimaksud adalah perselisihan agama. Perselisihan agama. Dan perselisihan agama ini bukan hanya terjadi di zaman kita ini. Bahkan di zaman di mana bejana-bejana Nabi masih ada. Walaupun Nabi baru saja wafat, orang-orang membuat wirid-wirid baru yang belakangan mereka berada di barisan kaum Khawarij pada saat itu. Membuat zikir-zikir yang dipimpin, membuat bilangan-bilangan zikir pada saat itu. Telah ada kebid'ahan di zaman Nabi SAW, apalagi di zaman kita. Ya, maka oleh karena itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terkadang adanya orang-orang yang alergi dengan kalimat bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah, ustaz bid'ah ini. Sedikit-sedikit bid'ah yang disampaikan, alergi. Kalimat bid'ah ini yang diucapkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, ketika menyebutkan hadis tentang ancaman, bukan menunjukkan seseorang itu bahkan masuk neraka. Ingat, ketika kita menukilkan hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah, bukan mengatakan bahwasanya si pelaku mengatakan menjustis seseorang itu tempat di neraka. Bisa jadi di akhir hayat dia taubat, atau bisa jadi amalia-amalia soleh lainnya telah mengalahkan kebid'ahannya yang selama ini dia amalkan, atau bisa jadi dia melakukan kebid'ahan dikarenakan kejahilannya terhadap ilmu agama, atau karena taklidnya kepada tokoh. Wallahu a'lam. Tetapi Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah adalah perbuatan bid'ahnya, bukan mengatakan si Alan dan si Fulan sebagai ahlun nar. Tidak ada kuasa kita mengatakan si Fulan dan si Alan sebagai pelaku ahlun nar. Tidak ada. Kita mengatakan si Fulan dan si Alan di dalam neraka itu karena nas. Maka sepakat jumhur ulama bahwa Fir'aun dalam neraka. Kenapa? Karena nas. Sepakat Abu Lahab dalam neraka itu kenapa? Karena nas. Apa yang telah Allah dan Nabi sebutkan dalam dalil, maka menjadi jumhur bagi kita kaum muslimin tentang mereka di dalam neraka. Adapun si Fulan dan si Alan, si A, si B, si C, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni. Akan tetapi
Jangan menganggap remeh dalam perkara-perkara baru dalam agama. Ya. Al bid'ah ahabba. Sesungguhnya bid'ah itu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Amalan bid'ah itu lebih dicintai iblis dari perbuatan maksiat lainnya. Kenapa? Karena pelaku bid'ah tidak merasakan dia telah bermaksiat kepada Allah. Ketika kita katakan kepada kenapa melakukan amalan ini? Ya, mereka meyakini bahwasanya dengan membaca, dengan mengamalkan amalan tertentu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan maksiat. Antum tanya bagi orang yang sekalipun tidak sholat dan dia melakukan minum khamar, enggak pernah ngaji, mungkin dia enggak bisa baca Quran, tapi dalam hati dia kecilnya dia mengingkari perbuatan itu. Dengan cara apa? Ketika dia tahu anak kecilnya, anaknya yang paling di umur 10 tahun, ketika dia lihat menenggak minuman khamar, dia akan pukul. Bukti bahwa dia mengingkari kemaksiatan. Dia ingkari kemaksiatan. Itu fitrah bagi dirinya. Tapi ketika dia melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat subhat yang penting baik, kalimat yang senantiasa dijadikan senjata bagi mereka yang membolehkan bid'ah hasanah. Yang penting baik. Kan Nabi tidak melarang, ya ikhwan. Sampai hari kiamat pun tidak ada larangan bahwasanya solat subuh itu 2 rakaat, 4 rakaat. Kita lakukan solat subuh 4 rakaat, tidak ada dalil dalam hadis tidak boleh solat subuh. Tidak ada dalil. Dalam perkara agama, dalam perkara syariat adalah yang ditanya itu perintah, bukan larangan. Kan Nabi enggak larang. Kan Nabi enggak larang. Itu menjadi senjata bagi orang-orang ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Kan yang kami amalkan ini enggak dilarang Nabi kan Ustaz? Maka kita balikkan pertanyaannya. Adakah perintah dari Nabi? Adakah perintah dari agama dari apa yang kita buat ini? Karena ketika kita membuat satu amalan yang tidak direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita secara tidak langsung telah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sesungguhnya kita secara tidak langsung mengatakan Nabi telah mengkhianati risalah, atau mengatakan Islam baru sempurna dengan kebid'ahan yang kita lakukan, maka telah terputuslah dalil yang menyebutkan bahwasanya khataman nabiyyin, telah tercorenglah ayat dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum, karena telah sempurna agama. Karena orang yang membuat hal-hal baru dalam agama secara tidak langsung dia mengatakan Islam baru sempurna dengan apa yang aku lakukan. Lalu untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan di permukaan bumi ini? Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ini menjadi hujah, dalil bagi kita. Orang yang membuat hal baru dalam agama, ya, maka dia telah mengotori daripada firman Allah Al-Maidah ayat 3 yang kita sebutkan di awal. Dan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mewanti-wanti. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Sebagaimana ucapan beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap hal baru dalam agama itu sesat, walaupun manusia memandangnya baik. Walaupun yang penting baik, ucapan yang penting baik itu telah disebutkan oleh Ibnu Umar 14 abad yang lalu, ikhwan. Dan kita alergi dengan kalimat sesat. Pengajian sana sesat menyesatkan. Wallahi yang menyebutkan ini adalah nabi kita, nabimu, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sesat kali. Padahal setiap hari dia sebutkan kalimat dhalal itu dalam bentuk Al-Fatihah. Kenapa alergi dengan kalimat sesat? Bukankah kita senantiasa menyebutkan dalam Al-Quran ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Nah, itu kalimat sesat. Kita kadang-kadang ustaz sana, ustaz fulan itu kajiannya bid'ah ke bid'ah saja, ustaz sesat itu. Ya ikhwan, kenapa alergi? Nabi SAW yang menyebutkan kalimat sesat.
Maka itulah tadi, Allah yang lembutkan hati seseorang yang bisa mengenal kebenaran merupakan taufik yang sangat besar di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka apa yang Allah berikan kepada kita lewat lisan Nabi SAW, ikuti, ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Wa ma atakumur rasul, apa yang Nabi berikan, di antaranya juga apa yang Nabi tidak amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang bagi kalian, tinggalkan. Maka dalam beragama ini tidak ada kalimat dengan ucapan yang penting baik, yang penting baik. Kalau ada ucapan yang penting baik, maka untuk apa Allah utus Nabi di permukaan bumi ini? Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ucapan mereka adalah, Ustaz, kan Utsman juga membuat hal baru dalam agama. Apa contohnya? Membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran. Maka kita katakan lagi, yang pertama itu Utsman, dan beliau masih termasuk dari Khulafaur Rasyidin, Zunnurain, pemilik dua cahaya, pemilik dua cahaya, yang Nabi SAW telah mengatakan kepada beliau bersama Umar untuk diikuti sunnahnya. Dan Al-Quran, pengumpulan ke Al-Quran bukan masuk dalam masalah ranah bid'ah, tapi masalahul mursalah. Kenapa tidak dibukukan di zaman Nabi? Karena wahyu belum putus, wahyu masih berjalan. Dan di zaman Nabi apakah tidak ada tulisan-tulisan dalam bentuk potongan-potongan ayat? Ada, hanya saja tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Ada yang diukir dalam pelepah kurma, dari batu, di kulit-kulit. Kemudian di zaman Abu Bakar, walaupun di awal-awal Abu Bakar menolak ini karena tidak diamalkan oleh Nabi, kemudian Allah lapangkan hati beliau untuk membukukan Al-Quranul Karim. Lihat dalam sirah, ya. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka berbicara tentang perkara baru dalam agama ini, ya, maka orang yang dilembutkan hatinya untuk ittiba kepada sunnah adalah sesuatu yang sangat, perkara yang sangat besar, ya, sangat besar. Dilembutkan hatinya untuk bisa ittiba, bisa mengikuti qala Allah wa qala Rasul, ya. Maka di mana kita diberikan nikmat hidayah dengan tidak mengedepankan hawa nafsu dan akal adalah sebesar-besar nikmat, dan termasuk dari nikmat yang sangat besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.